Pernah waktu itu ketemu dengan Kopral, bapaknya Londo ya. Itu bener-bener pendek banget. Sampai hampir nyentuh tanah, itu pendek banget ya. Sapu angin ini jadi sifatnya dia sekarang ketemu dengan gadis-gadis. Oh, gadis-gadis. Iya. Waduh. Sapu angin merupakan salah satu maskot dari tim Baron Tegal. Dia menetas pada bulan Maret tahun 2006. Sapu angin ini tercatat telah meraih 60 kali gelar juara dalam pagelaran perlombaan merpati dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Chan Billy. Di kesempatan kali ini saya masih berada di tim Baron, tepatnya di kandang kedua ya Pak ya. Kandang kedua, dan kita ingin membahas tentang sapu angin, yang dimana sahabat-sahabat subscriber kok minta tolong dong kabarnya sapu angin. Kebetulan saya sudah ada di kandang tim Baron. Sebentar kita akan tanya-tanya Koyun. Koyun, apa kabar? Baik. Kabarnya sapu angin gimana Koyun? Kabarnya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja? Iya. Sapu angin udah usia berapa Koyun? Saat ini berarti di 2021 berarti dia 15 tahun. 15 tahun? Iya. Wow. Apakah masih produktif Koyun? Kadang telurnya ngisi ya, tapi untuk mecah agak susah. Oh gitu. Iya. Faktor usia apa gimana? Faktor usia, dia harus dalam keadaan kondisi fit banget bulunya ya, baru dia bisa ngisi gitu. Oh, ngisi lagi telurnya. Pengaruh kok? Pengaruh dong, karena memang kalau bulu lagi ambrol ya, kebutuhan proteinnya dipakai buat numbuhin bulu ya itu. Karena sel sperma pun kan itu bahan pembentuknya protein gitu. Nah, menurut Koyun nih, masa produktif burung itu sampai usia berapa sih kok? Kalau umumnya ya, jadi tahapan lancarnya itu masih dalam usia di bawah 10 tahun 10 atau maksimal 10 tahun. Nah, setelah kecuali dengan perawatan khusus ya. Untuk di atas 10 tahun nanti mulai ada timbul gejala gini. Jadi telurnya netes cuma satu. Oh gitu. Ya, atau walaupun dua-duanya jadi nih ya, tapi yang satu benihnya mati, satunya bisa netes. Nanti makin lama satunya bisa netes, satunya bening. Nanti makin lama lagi benihnya mati di dalam. Gitu. Ya memang harus penanganan dengan suplemen khusus ya itu Bil, kalau udah tua. Oh gitu. Nah, untuk menjaga nih, kan sapu angin kan umurnya kurang lebih udah 15 tahun ya Pak? 15 tahun ya. Nah, itu menjaga staminanya itu dikasih apa kok perawatannya gitu? Ini Burung memang rawatan dari mudanya itu memang suplemennya udah komplit. Saya aja kalah. Untuk urusan suplemen sama dia ya. Dan dia memang clean dari jenis-jenis doping yang membahayakan ya, yang jenis anabolik gitu, itu dia nggak kena. Ya. Nah, kalau untuk vitamin apa yang dikasih kok?
Kalau vitamin jelas multivitamin ya. Multivitamin. Dan mineral. Terus dia juga kena yang ada kandungan elektrolitnya. Terus tambahannya berupa minyak ikan. Kalau saya berikan minyak ikan khusus yang dari hati hiu itu squalene itu ya. Squalene. Itu sangat bagus buat merpati kok. Itu sangat baik untuk kesehatan merpati ya. Ini burung nggak pernah sakit juga. Oh, nggak pernah sakit. Ya, dari piik nggak pernah sakit. Oh, ya. gitu. Terus untuk usia sekarang ini memang dia dibantu dengan suplemen kesuburan ya untuk sperma. Saya produksi sendiri tetes subur jantan itu ya, cukup membantu ya. Ya. Terus selain itu juga jamu-jamu tradisional yang herbal itu seperti kunyit ya, kencur, temulawak, teki, terus kunyit putih itu nggak boleh telat. Oh, nggak boleh telat ya. Iya. Menurut Koyun nih ya, usia berapa sih merpati itu sampai, maksudnya merpati itu usianya berapa sih Koyun sampai maksimalnya? Maksimal kerja ya. Maksimal kerja. Kalau sapu angin waktu itu 10 tahun masih juara. Masih juara? Masih juara. Itu terakhir di Klampok waktu itu di lapangannya Haji Giarto. Itu usia 10 tahun masih bisa juara. Masih bisa juara, masih 10 bisa tahun juara. ya teman-teman. Luar biasa. Nah, menurut Koyun nih, merpati itu umurnya sampai paling lama berapa kok? Kalau punya Pengalaman. teman ya, saya sendiri nggak tahu ya. Ada yang bilang 20 tahun. Tapi yang di saya yang tertua ada yang melebihi sapu angin itu. Ada kok? Ada, tapi baru mati kemarin-kemarin. Itu bener-bener matanya udah buta, dia jalan pun suka nabrak-nabrak ya. Oh, udah kayak kakek-kakek lah Ya, itu usianya terpaut 2 tahun di atas sapu angin, berarti 17 tahun. Itu saya rekor yang saya miliki 17 tahun usianya. Luar biasa ya teman-teman yang merpati umurnya 17 tahun ya. Kok saya mau nanya kok, kalau karakter nih teman-teman mungkin sebagian ada yang belum tahu karakter dari sapu angin. Oh iya. Kerjanya seperti apa kok dulu kok? Bisa sharing sedikit kok? Memang dulu zaman sapu angin itu belum ada YouTube ya. Terus kamera pun masih terbatas kan kameranya ya. Jadi memang sangat minim informasi di dunia media sosial, itu sangat minim ya. Itu sapu angin ini awalnya hanya burung ya, kita anggap sebagai pelatih ya. Karena karakternya memang lepas 200 meter aja masuk kolong gitu. Tapi dia pelan ya, sampai jadi pelatih pasti tahu lah burungnya tinggi dan pelan. Tapi ternyata dilombain dia juara terus waktu itu 4 kali berturut-turut ya kan. Waktu itu masih di tangan Nunung ya. Ya kerjanya itu datang tinggi halus dan turun itu jam 12. Jam 12 lewat jam 1, jam 2 pun dia masih bisa. Jadi dia kerjanya itu dia nutup pergerakan lawan untuk manuver. Jadi lawan mau manuver itu nggak bisa, dia dorong terus dari bawah. Nah, waktu dipegang Nunung hampir nggak pernah menunjukkan cc kencang di setut bawahnya ya. Setelah 2010, usia berapa kira-kira saat itu kok? Waktu dipegang Nunung sampai dengan 2010 ya. Berarti 4 tahun. 4 tahun ya? Lalu kemudian saya rawat setelah lomba di Pemalang itu tahun 2010, saya rawat baru bisa menunjukkan cc yang bawah, yang orang bilang door itu ya. Pernah juga sampai turun membal itu. Pernah. Ya. Nah, sapu angin ini termasuk karakter yang nurut apa rewel apa gimana kok? Dia burungnya nurut banget. Nurut banget. Konsisten banget. Konsisten. Jadi dia kenapa dia bisa sampai 60 kali juara? Jadi gini, bulu mabung, bulu 5 atau bulu 5 lepas dia istirahat. Ketika penjawat itu udah dilombakan dan penjawat sampai kembali mabung itu kerjanya begitu terus. Begitu. Nah itu konsistennya luar biasa. Burung ini teknik, jadi kalau lawan burung yang cc kenceng itu jadi kayak kalau Mas Ayu bilang, Mas Ayu Meksiko, ini burung kayak orang. Kayak orang, Ya, ngerti? Ngerti. Jadi kayak orangnya gimana, saya teliti ya.
Kalau dia ketemu burung yang bagus pendek, diajak tinggi. Kalau ketemu burung yang bagus tinggi, diajak main tali, gitu. diajak jablay. Pernah waktu itu ketemu dengan kopral, bapaknya Londo ya. Itu bener-bener pendek banget, sampai hampir nyentuh tanah, itu pendek banget ya. Waktu itu masih digeber embing ya. Tahu-tahu bisa ngejablay sampai kolong itu sama-sama naik. Sama-sama naik. Nah itu, terus kemampuan nutupnya dia. Jadi saat musuh turun ya, dia itu selalu ambil di sisi belakang. Jadi pas dia nyalip musuh, dia itu buka sayap gini. Jadi waktu juara vario di Bumirejo itu, saya ingat dia 5 kali musuhnya ngebuang semua. Iya. Jadi musuhnya turun, dia salip, ngebuka sayap, musuhnya ngebuang atau keluar gitu. Ada juga yang sampai nabrak ke jokinya juga ada. Ada yang di waktu itu di Kelampok mobilan, ingat ya waktu banjir itu ya. Itu ketemu itemnya Adit, itu juga burung dibilang tanpa kelemahan, mau 3/4 kenceng, mau atas kenceng, atas kepala kenceng. Justru ketemu ini, saya juga bingung atasinnya gimana. Ternyata ini terbang di belakang ya. Saya nggak tahu maksudnya apa, selama lomba nggak pernah terbang di belakang, tapi kali ini kok di belakang. Begitu pre-weight wasit, saya geber, dia nggak mau turun langsung. Nah, ternyata ketika musuhnya turun itu, dia dari bawah nyongkel. Mau turun, congkel terus, sampai ke posisi di warung Kelampok kan lumayan jauh ya. Nah di Kelampok, di warung, atas warung itu persis metil, kira-kira lebih dari posisi jam 2 lewatnya. Nah itu dia. Pokoknya nggak tahu lah burung ini endapannya memang cerdik luar biasa, banyak akal. Ya begitulah, sehingga bisa sering juara ya. Nah, untuk anakan Sapuangin nih, udah ada belum koyun penerusnya? Kalau anak Sapuangin sendiri juga udah pensiun semua. Udah pensiun semua. Yang prestasi salah satunya siapa koyun? Yang prestasi terbanyaknya itu Samparangin. Samparangin cuma beda tipe dengan dia. Beda tipe. Ya, Samparangin itu bawahnya benar-benar keras sampai capitnya itu patahnya 4 kali. Patah 4 ya. kali. Samparangin waktu itu juara fiction di Jalingkot ya. Dia rekor juaranya di 6 atau 7 kolongan itu ya, saya lupa itu. Nah, Samparangin ini kan capitnya patah gitu. Pengaruh nggak sih kok keturun? Kebetulan patahnya itu pas sudah dewasa, jadi mentalnya udah matang, jadi nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Udah 4 kali. Iya, 4 kali dia benar-benar udah kebal ya. Itu. Nah, Koyun, sekarang Sapuangin ini lagi diketemukan sama siapa Koyun? Sapuangin ini jadi sifatnya dia sekarang ketemu dengan gadis-gadis. Oh, gadis-gadis. Iya. Waduh. Ketemu dengan gadis-gadis ya biar awet muda gitu. Ya sekarang ini yang ceweknya sekarang ini anaknya Hannibal. Hannibalnya sama Revonya sama Sapuangin juga, jadi masih darah Sapuangin. Gitu. Hannibal kalau nggak salah cc keras juga tuh kok. Hannibal cc keras, dia dari Trah GL99 dari kakaknya Pesona, kemasukan darah artis sama darahnya Trelep dari Banteng gitu. Ya. Nah, tujuan Koyun nih memadukan Trah Hannibal ke Sapuangin, ingin menciptakan merpati yang seperti apa kok? Kalau Hannibal cc-nya keras luar biasa ya, bola tanggungnya juga cc edan. Kebetulan untuk Sapuangin sendiri agak lemah di bola tanggung kalau ngepres tali ya. Itu makanya angan-angan saya pengen nyiptain burung yang lolos atasnya bagus, tembak bawahnya kenceng, bisa main tinggi, bisa main pendek, bisa main tanggung, pokoknya ya? serba bisa. Kebetulan sendiri dari Hannibal ini memang sudah mengeluarkan anak prestasi ya, seperti Awan Hitam. Dia kan tekniknya hebat ya, tekniknya jago. Terus ada lagi Jatayu, dia peraih juara 1 mobilan di Kelampok. Nah, kebetulan Jatayu itu adalah kombinasi Hannibal dengan Sapuangin. Ya, ada darah waletnya.
Makanya saya kembalikan lagi sapu angin dengan anak Hannibal gitu. Nah, Koyun, teman-teman nih pengen melihat sapu angin Koyun. Bisa boleh, tolong boleh. dijelaskan Boleh. sekalian rabaannya seperti Boleh, apa kok? pegang. Ya, silakan. Yang mau pegang kamu atau saya, Bill? Koyun, biar menjelaskannya lebih enak ya, teman-teman. Dari kepala dulu ya kok, dari Ya, atas boleh. sampai bawah ya kok. Nih ya. Itu bentuk kepalanya asik banget. Ya, kurvanya nggak ini apa ya, dia kalau orang Jawa bilang itu ngejambe. Ya. Matanya putih, bersih. Putihnya bener-bener clean banget ya, kayak kaca. Nggak mawar ya kok? Kalau dibilang mawar, dia merahnya kalau keturunan dari sapu angin ini kan dari neneknya dari darah Banteng juga ya. Dia matanya bukan mata yang mawar yang bener-bener merah, enggak, matanya pink. Ya. Jadi sampai keturunan-keturunannya sekarang matanya pink gitu. Nah, untuk mata Pilo sendiri ada istimewanya nggak sih kok? Istimewanya kalau di foto lebih ganteng. Tapi nggak, maksudnya nggak diistimewakan Nggak sekali ya ada mata untuk Pilo? penglihatan masalah warna, nggak ada ya, sama kayak kita orang Indonesia matanya coklat. Kalau orang bule matanya biru gitu kan, tapi penglihatan tetap sama lah ya. Tetap sama ya. Yang penting pupilnya itu responnya bagus. Ini kita lihat Kecil. hidungnya itu asik banget ya. Asiknya dalam hal apa nih kok? Dia nggak gede. Oh, nggak gede. Ya, dia agak kempes, terus lubang hidungnya ini juga kecil. Kecil. Ya, lubang jarum aja kayaknya nggak masuk nih ya. Terus patungnya, kita lihat patungnya itu asik banget, merit, kecil, ya kan. Nah, dia ditunjang dengan leher yang gagah. Ya. Nah, lehernya kokoh gagah. Ini lehernya ideal banget, nggak panjang nggak pendek. Ideal ya. Ya, ini pas ukuran tangan begini. Ini saya diajarin papa saya kalau ngukur leher begini. Wah, dari tangan. Ya, Emang kalau leher kepanjangan kenapa kok? leher kepanjangan nanti tumpuan gravitasinya dia terlalu ini. Panjang, dia harus menahan beban tulang leher. Tulang leher Ya, dia ke kiri ya. terlalu panjang nanti goyang-goyang begitu kan ya. Untuk masalah lar kok, lar. Lar. Ini. Nah, ini teman-teman. Larnya ada bentuk-bentuk semi balapnya ya. Memang karena apa? Karena dia bapaknya itu memang burung balap. Burung sapu lete itu burung asli balap dari Karangkobar. Ya, cuma balapnya balap tinggian. Memang lepasnya lepas jauh dan lepas di daerah pegunungan. Itu. Semi balap larnya kayak seperti apa kok? Coba lihat. Ini coba. Bentuknya agak gimana kok? Agak pipih di sininya. Oh, gitu. Dia bukan membulat. Nah, ini. Kalau burung yang asli tinggian kelihatan tuh, Bil. Yang kayak jempol-jempol Iya, itu jempol-jempol ya. Kayak dia lidinya juga tipis, dia bisa bawa badannya dengan baik. Jadi speednya bagus. Itu. Ini yang paling kelihatan di sini ya, di ini. Ini nggak membulat sampai ke lar ini, dia masih ada ini datar, bukan membulat. Itu kelihatannya di situ. Untuk bulunya, Phil, ini bulu sutra halus banget dan tipis, dia nggak tebel. Kalau saya nggak suka pakai burung yang bulu tebel karena gampang capek, gampang menyerap keringat. Bulunya juga kering, halus. Kalau untuk di tulangan dada ya, tulangan dada kan kadang ada yang di sini ya, ada yang masuk. Iya, ada yang masuk. Dia masuk tapi nggak terlalu masuk. Ini. Biasanya kalau burung yang terlalu masuk ke sana yang nyodok itu bola tanggungnya memang super banget ya. Tuh. Kalau capit udangnya seperti apa kok? Capit udang dia tipe runcing paku. Kekerasannya cukup ya, nggak bukan yang keras banget, bukan. Tapi dia capitnya itu agak memanjang. Dia di tengah, tapi dia posisinya tulang capitnya ini begini. Ujungnya itu melengkung ke bawah. Tuh. Untuk ekor sendiri,
Yang penting menyatu bentuknya, makanya dia turunnya lurus. Biasa kan ada yang ekor sendok tuh ya, yang kayak lemon tea. Kalau ekor sendok bukannya jelek, bukan. Justru ada kelebihan juga untuk ketika dia, kalau ciri khas dari ekor sendok itu dia turun nyasak, istilahnya nyasak bunyi. Goyang-goyang. Iya, tapi justru kelebihan untuk nakutin lawan. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau sapu angin sendiri turunnya kan ada burung yang diem gitu kok, nguncup. Ada yang goyang-goyang. Diem, asli lurus banget kayak Lurus ya? penggaris. Penggaris. Dan dia teknik turunnya, landingnya itu unik ya. Dia bener-bener kayak begini ya, kayak jongkok begini. Sayapnya itu nggak banyak kepakan. Jadi sayapnya kayak nempel di atas. Jadi los panjang itu bener-bener sayapnya itu dibuka begini. Oh gitu. Jadi dia kayak nggak ngerem, kayak begini aja udah. Kalau burung ngerem kan juga pakai sayap ya, dikepak-kepak ya, untuk kayak semacam parasut gitu. Tuh. Kok ini kan sapu angin kan sudah membawa nama Timbaron ya kok? Iya. Ada nggak sih kok perasaan gitu mau mengucapkan terima kasih ke sapu anginnya gitu? Pastilah ya, untuk memang saya mendirikan farm ini dengan basic pertama itu dari ibunya sapu angin. Setelah ibunya sapu angin nggak ada, jadi saya lanjut basic kedua menggunakan sapu angin. Jadi hampir rata-rata di farm saya ini 80-90% itu pakai darah sapu angin. Terus harapan ke depan nih kok untuk sapu angin apa kok? Ya, sapu angin ini pokoknya sebagai apa ya, lambang kayak udah ciri khas Baron ya. Harapan saya ya bisa panjang umur, sehat selalu ya. Terus melahirkan keturunan-keturunan yang terus juara. Terus juara ya. Nah, teman-teman doain ya, amin ya. Nah, terus kok kalau usia seperti sapu angin gitu kan, udah jalan 15 tahun gitu, ada mempengaruhi nggak sih kualitas telurnya kok? Jelas pengaruh. Pengaruh ya? Jelas pengaruh. Pengaruh ya? Jelas pengaruh, dari kualitas anakannya pun pasti akan menurun. Gitu. Oh gitu. Jadi memang makanya setelah tua itu di atas 10 tahun itu kita gunakan anaknya, saya breeding untuk menghasilkan breeder lagi, bukan gitu. sebagai racer bukan. Ya, teman-teman sudah mendengar penjelasan dari Koyun. Sapu angin dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya kok ya. Semoga panjang umur. Ya, doain terus Ya. ya teman-teman. Terima kasih Koyun. Ya, Atas sama-sama. waktunya nih, saya udah dikasih meliput karena Ya. Koyun gitu loh. Sama-sama, Saya makasih, pamit Bu. pulang dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Yang penting yakin. Yakin.